Pemirsa, Anda kembali menyaksikan headline kabar hari ini. Seorang kakek pemulung tewas terkapar bersimbah darah di tengah jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Korban diduga ditabrak sebanyak 2 kali oleh 2 mobil yang berbeda. Depan tuh nengok bapak pula terkapar situ, bersimbah darah, pala pecah. Warga Jalan Kutilang RT 1 Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 dihebohkan dengan salah satu warganya yang diduga menjadi korban tabrak lari. Ruslan diduga menjadi korban tabrak lari ketika sedang menyeberang Jalan Sultan Mahmud Badarudin II dengan maksud hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di sebuah masjid yang ada di seberang jalan. Korban Ruslan yang kesehariannya sebagai pengepul barang bekas ini diketahui menderita stroke ringan selama 15 tahun pada kaki sebelah kanan sehingga harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Korban meninggalkan 4 orang anak dan 15 orang cucu dan rencananya akan dikebumikan oleh pihak keluarga di TPU Marga Mulia RT 7. Menurut keterangan anak kandung korban Susmiati, korban Ruslan keluar rumah sekitar pukul 4.30 bermaksud akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di sebuah masjid yang ada di seberang Jalan Sultan Mahmud Badarudin II. Tidak berselang lama rumah Susmiati digedor oleh warga yang memberikan informasi bahwa ayahnya yakni Ruslan sudah terkapar di tengah jalan dengan kondisi badan penuh darah. Susmiati dan keluarga berharap pelaku dapat segera ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak pergi keluar tuh nak subuh. Ini kan ngomong Pak masih malam hari ini. Dia namanya tuh kan tak peduli. Nah, tak lama kemudian kan aku langsung nyuci, langsung mandi, langsung ini. Kemudian bapak di depan tuh Pak Zulpan kan notok rumah. Manggil. Ngapa Pak? Tuh bapak kau ada kecelakaan tabrak mobil kalunya, tabrak lari. Aku langsung berlari ke depan. Tuh nengok bapak pula terkapar situ, bersimbah darah, pala pecah. Kaki inilah ini. Lah patah-patah kali pokoknya. Dia pagi jam sholat biasanya nak nyari buruan, ngutil nyari buruan itu bawa karung. Ketua RT 1 Kelurahan Marga Mulia Arwin menuturkan, sekitar pukul 5.30 pagi mendapat laporan bahwa ada warganya yang menjadi korban tabrak lari dan langsung bergegas ke lokasi kejadian dan menemukan Ruslan sudah dalam kondisi tak berdaya. Dan peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ini kan tabrak lari, jadi kita tidak tahu, pelaku tidak tahu dia lah ditabrak di jalan. Kalau jamnya kira-kira jam 5:30. Kalau untuk warga ini lah lama, tapi dia kan domisili di sini. Kalau untuk kelengkapan data dia masih di Simpang Priok. Di lokasi temukan anaknya sudah di sana di sebelah jenazah di tengah jalan itu. Kondisi jenazahnya masih terkapar di jalan. Sementara ini kalau kita dari pemerintah setempat kita makamkan dulu almarhum ini. Tadi juga dari Jasa Raharja sudah datang kan, cuma diambil dari data kan. Dari kepolisian sudah. Jadi untuk sementara ini kita makamkan dulu almarhum kan. Sementara Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau Ibtu Suwandi membenarkan adanya peristiwa tabrak lari tersebut. Menurut keterangan saksi, korban Ruslan ditabrak 2 kali oleh kendaraan roda 4. Diduga merek Avanza dan Panther dari arah Tabapingin menuju Muara Beliti. Setelah menabrak korban, pengendara langsung tancap gas dan meninggalkan korban di tengah jalan dengan kondisi bersimbah darah. Ketika melakukan olah tempat kejadian perkara, petugas tidak menemukan adanya jejak rem roda kendaraan di jalan tersebut. Sehingga kuat dugaan kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat melakukan pengereman. Petugas juga telah melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP untuk mendapatkan informasi detail mengenai peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau Ibtu Suwandi menambahkan, peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Lubuk Linggau dan menghimbau agar warga yang memiliki kendaraan roda 4 dengan merek Avanza dan Panther untuk segera melapor ke pihak kepolisian guna proses lebih lanjut penanganan kasus tabrak lari tersebut. Jadi kronologisnya tadi setelah kita cek ke lapangan, bahwasanya korban itu menurut keterangan keluarganya memang sakit stroke. Jadi jalannya itu kemarin bukan jalan, ngesot. Oh, ngesot. Ngesot.
Memang kejadian itu kan jam 5.30, jadi gelap. Kemudian menurut keterangan saksi yang jualan di dekat TKP tadi, kendaraannya Avanza, namun pikinya berapa tidak diketahui. Ada 2 mobil, satunya Avanza sama Panther informasi. Jadi dua-duanya itu numbur. Yang pertama itu numbur juga, yang Avanza itu, yang keduanya langsung juga numbur. Nah, setelah kami cek di TKP itu, untuk tanda pengiriman tidak ada sama sekali. Mungkin gelap kan, orang itu ngesot ke jalan tengah, kendaraan lagi sepi, dan itu mungkin kecepatannya agak tinggi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun kata keterangan anggota saya di sana tadi memang sudah meninggal, tapi kami pastikan di rumah sakit memang betul sudah meninggal. Pada waktu di TKP sudah kita panggil karena tidak jauh dari TKP itu rumah kos-kosannya. Jadi anaknya yang perempuan tadi langsung diajak oleh anggota ke rumah sakit. Kedepanan kita tetap mengumpulkan saksi-saksi, dan kita tadi melihat di lokasi kejadian ada 3 CCTV, satu di showroom Honda, satunya di toko bangunan, dan satunya di Alfamart. Namun setelah kita cek, mengingat kejadiannya itu masih pagi, pas begitu dicek di CCTV gelap, tidak kelihatan sama sekali. Saya selaku Kasat Lantas Lubuk Linggau diimbau kepada masyarakat yang mengendarai kendaraan untuk sementara ini diduga Avanza, tolong untuk melaporkan ke pihak kepolisian karena ini penting untuk proses lebih lanjut penanganan tabrak lari ini. Dari Lubuk Linggau, Yuyung Anggara, Linggau Streaming melaporkan.